Pemirsa, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi korban pelecehan dan perundungan telah diperiksa polisi. 5 nama yang disebut sebagai perundung dalam surat terbuka akan segera dipanggil polisi. Dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai KPI belakangan ramai jadi perbincangan publik dari hasil pesan berantai yang diterima masyarakat. Dalam rilis pesan yang tersebar, korban mengaku dibully dan mendapat perlakuan tidak senonoh sejak tahun 2011. Korban juga mengaku telah mengajukan laporan kepada polisi, namun kandas. Merespon hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia pun angkat bicara. Telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Kami sore ini sudah memanggil 7 dari 8 orang yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang dituliskan oleh saudara MSA di surat terbuka yang telah kita terima semuanya. Nah, selanjutnya KPI juga tidak berhenti sampai di situ. KPI tadi malam saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat yang kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor saudara MSA dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Kini polisi akan menindaklanjuti kasus secara transparan termasuk memeriksa saksi. Lebih lanjut, polisi akan bekerjasama dengan KPI dalam mengungkap kasus pelecehan seksual ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari ini Komnas HAM akan menjadwalkan ulang pengambilan keterangan dari korban yang merupakan karyawan KPI yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami Yosefina Damaris dari kantor Komnas HAM. Selamat siang Yosefina, apakah korban sudah memberikan keterangannya hari ini? Iya, Bernadetta merespon dugaan kasus perundungan dan juga pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan KPI Pusat. Hari ini Komnas HAM memang mengagendakan akan menerima korban didampingi oleh kuasa hukumnya untuk mendengarkan keterangan dari korban. Namun sampai dengan saat ini tadi dijadwalkan pada pukul 10 Indonesia Barat, Komnas HAM masih menunggu kehadiran dari korban dan juga kuasa hukumnya karena memang masih memprioritaskan pelaku nyamannya seperti apa. Jadi masih menunggu apakah korban ini akan datang atau tidak. Selengkapnya seperti apa, saya akan ajak Bernadetta juga pemirsa untuk berbincang langsung dengan Komisioner Komnas HAM. Sudah ada bersama dengan saya Pak BK Ulung Hapsara. Betul ya Pak ya? Selamat siang Pak BK, sehat Pak? Sehat, salam sehat. Pertama saya mau tanyakan, ini kan sebelumnya sudah sempat mengadu gitu ya ke Komnas HAM katanya korban. Kenapa sekarang dipanggil lagi dan ditangani oleh Komnas HAM Pak? Ya, memang betul MS atau korban sudah pernah mengadu Agustus 2017 via email. Kemudian direspon oleh Komnas HAM September 2017 dan menyarankan agar korban melapor ke polisi karena materi aduannya sudah ada indikasi tindakan pidana begitu. Itu yang sudah dilakukan oleh Komnas. Dan kenapa kemudian sekarang Komnas menangani kembali? Karena ada indikasi peristiwa ini berlarut-larut, belum selesai. Sejak pertama kali diadukan ke Komnas 2017 dan 2021, artinya ada kurun waktu 4 tahun. Dan korban karena didasarkan pada rilis yang sudah banyak beredar, sudah pernah lapor ke polisi dan juga pernah lapor ke atasan di KPI, tetapi belum ada penyelesaiannya. Karena itulah kemudian Komnas HAM masuk dengan dugaan pembiaran terhadap peristiwa yang ada. Ini baru dugaan ya, belum sampai pada kesimpulan. Gitu.
sudah melihat belum ada pelanggaran HAM di sini, Pak? Ya, kami belum menyimpulkan apapun ada tidaknya pelanggaran HAM karena ini tahapannya baru permintaan keterangan. Gitu. Ini pun kami masih menunggu korban datang ke Komnas karena tentu saja kenyamanan dan keamanan bagi korban itu yang diprioritaskan. Jadi senyaman mungkin untuk memberikan keterangan kepada Komnas karena itu saya kira sudah standar bagi Komnas untuk kasus-kasus seperti ini. Gitu. Dalam pertemuan nanti rencananya dengan korban dan kuasa hukumnya materi-materi apa yang akan ditanyakan kepada korban ini, Pak? Ya, tentu saja yang pertama soal kronologi peristiwanya. Yang kronologi peristiwanya dan kemudian bentuk kekerasan seksual yang dia alami, yang korban alami, kemudian pelakunya, jabatannya apa, dan kemudian upaya yang sudah dilakukan, atau upaya yang sudah dilakukan korban, dan kemudian respon para pihak. Gitu. Respon para pihak dalam hal ini secara kelembagaan KPI seperti apa, dan kemudian dari kepolisian. Begitu kira-kira. Bantuan yang akan diberikan kepada korban akan seperti apa ini, Pak? Ya, yang jelas Komnas akan mendampingi korban untuk mendapatkan keadilan. Itu ya, artinya proses hukum yang ada, karena itu juga sebenarnya bentuk pemulihan. Dan yang kedua soal pemulihan korban itu sendiri. Artinya selama bertahun-tahun mengalami kekerasan tentu saja ada trauma itu, dan ini juga harus dipulihkan. Terus juga soal kesehatannya, karena menurut rilis dia juga beberapa kali ke dokter untuk pemeriksaan kesehatannya, serta juga soal rasa aman, gitu, rasa aman, karena korban ini kan juga dalam tekanan, baik tekanan yang mungkin langsung dari pihak-pihak yang ada di sekitarnya, keluarga maupun dan yang lain sebagainya, dan juga tekanan publik. Ini kan kasusnya kemudian viral kemana-mana, jadi saya kira Komnas ada dalam posisi itu. Terima kasih Pak Beko untuk waktu dan informasi. Selamat bertugas kembali. Ya, Bernadetta, setelah nantinya akan mendapat konfirmasi akan bertemu dengan korban dan juga kuasa hukumnya, Komnas HAM juga tidak menutup kemungkinan akan memanggil polisi dan juga KPI untuk melengkapi keterangan dari korban terkait dengan dugaan kasus perundungan dan juga pelecehan seksual ini sehingga ada titik terang dan juga kelanjutannya. Bernadetta, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yosefinata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.